Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Fitri SPD, bertugas di SMPN 1 Makmur. Saya adalah salah satu anggota program calon guru penggerak angkatan 11. Insya Allah, di dalam PPT ini saya akan menjelaskan bagaimana reflektif kritis saya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dasar bagi tumbuh kembang seorang anak hingga ia tumbuh menjadi pribadi yang unggul di dalam masyarakat. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu umpama seorang petani. Ketika petani menanam benihnya, setelah dia tanam, seorang petani merawat, menjaga, memupuk, bahkan ia berusaha menghindari tanamannya dari hama-hama yang hendak datang kepada tanaman yang ia tanam. Nah, seperti itu juga kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana seorang pendidik seharusnya juga mempunyai posisi yang sama seperti petani. Kita merawat, menjaga, memupuk anak didik kita agar kelak kita bisa memanen atau agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Meskipun kita tahu bahwa sebagai pendidik bisa saja kita tidak akan merasakan hasil panen itu sendiri. Namun yakinlah bahwa apa yang kita didik hari ini kelak 5 atau 10 tahun ke depan mereka akan menjadi generasi-generasi tangguh yang akan dipanen oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Dan yang akan melihat hasil dari semua itu adalah keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya. Bisa jadi kita sebagai seorang guru tidak akan pernah melihat hasil dari apa yang kita rawat, dari apa yang kita jaga dan kita pupuk. Nah, tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, jika kita melihat seorang pendidik itu umpama seorang petani, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah merawat anak didik kita sebaik mungkin. Dan di dalam merawat ini, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar seorang anak. Misalnya, ketika kita mengajar di pagi hari, kita melihat ada seorang anak yang masih lesu, lemah, tidak bersemangat, maka tanyakan kepada mereka, sudah sarapan nak? Jika belum, berikan kesempatan kepada ia untuk memenuhi hak perutnya, untuk memenuhi sarapannya pada hari itu. Sambil terus kita mendisiplinkan sang anak agar dia menyelesaikan sarapannya sebelum kita memulai pelajaran. Namun inilah hal-hal kecil yang perlu kita bangun dan perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Agar ketika kita mengajar, tidak ada lagi hak dasar anak yang tidak kita penuhi. Dan kemudian menjaga. Bagaimana kita menjaga anak didik kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Ketika hari ini mungkin kita tidak bisa menjaga seluruhnya anak didik kita dari gadget, dari handphone mereka, tapi berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mereka ketika mereka berada di sekolah. Jika di rumah mereka dijaga oleh orang tuanya, maka di sekolah kita adalah penjaga mereka. Kita harus menjadi dokter ketika mereka sakit. Kita juga harus menjadi teman ketika mereka perlu orang untuk bercerita tentang persoalannya. Nah, inilah seorang guru, seorang pendidik. Kita harus menjadi orang-orang yang multi talented. Kadang menjadi dokter, kadang menjadi teman, dan juga menjadi guru bagi anak didik kita. Kemudian kita pupuk mereka. Kita pupuk dengan karakter-karakter yang baik.
Dan karakter ini tidak mungkin didapatkan dari dalam keadaan hanya sekejap saja, namun ia berkepanjangan. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ia juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah budi pekerti. Nah, bagaimana pendidikan ini menjadi budi pekerti? Karena memang sesungguhnya budi pekerti sangatlah diperlukan oleh anak didik kita dibandingkan ilmu pengetahuan lainnya. Jika ilmu pengetahuan, mereka bisa mendapatkannya di luar, di googling, dimanapun mereka bisa mendapatkannya. Apalagi sekarang dengan teknologi AI, mereka bisa mendapatkan semua ilmu pengetahuan dari Google, dari dunia maya mereka. Namun budi pekerti hanya akan didapatkan oleh uh, oleh transformasi guru yang memberikannya kepada mereka. Dan ini tidak akan mungkin kita ini tidak akan mungkin membudaya bagi siswa-siswa kita ketika ini kita tidak langsungkan sepanjang kehidupan mereka. Karena budi pekerti ini hanya akan terjadi, hanya akan terwujud karakter yang baik bagi mereka ketika pembiasaan yang baik kita berikan di sekolah. Dan kita sebagai pendidik, di depan kita adalah sebagai contoh yang dilihat. Ketika mereka sekolah di SMP misalnya, 3 tahun melihat kita dengan karakter yang baik, kemudian kita juga mengingatkan mereka untuk tetap memiliki budi pekerti yang baik, membiasakan hal-hal yang baik sehingga ini menjadi sesuatu yang membudaya pada diri mereka. Jadi sesungguhnya karakter lebihlah penting dari sekedar ilmu pengetahuan. Baik, saya sendiri sebagai seorang pendidik, insya Allah mulai hari ini berkomitmen untuk berusaha secara keras dan berkelanjutan untuk menerapkan konsep pendidikan ini. Meski apapun ujian yang menghadang di lapangan, insya Allah saya akan terus berusaha agar menghasilkan peserta didik yang cakap secara emosional dan budi pekerti. Dan saya berharap banyak agar program guru penggerak ini bisa menjadi langkah awal saya untuk berubah dengan meninggalkan paradigma lama menjadi paradigma baru. Karena sesungguhnya tidak mudah bagi seorang guru meninggalkan paradigma lama yang sesungguhnya sudah terinstal ya di dalam keseharian kita, bagaimana guru kita dulu mengajar, dan kita merasa nyaman dengan paradigma lama itu dan merasa tidak perlu berubah. Padahal sesungguhnya jika kita belajar mempelajari paradigma baru, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada anak didik kita, maka insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang baik meski tidak hari ini. Dan insya Allah seandainya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diterapkan pada anak didik kita, saya yakin sekali bahwa Indonesia untuk 5 atau 10 tahun mendatang akan memiliki generasi yang luar biasa yang bisa kita jadikan panutan. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi apapun persoalan terberat dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya jika di sekolah para guru, para pendidik merasa bahwa pendidikan itu adalah tuntunan untuk anak dan merasa bahwa karakter itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk membuat seorang anak membudaya dengan karakter dan budi pekerti yang baik, maka insya Allah dengan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan anak didik kita dan semua staf yang berada di sekolah, maka insya Allah semua mimpi-mimpi besar Indonesia ke depan akan terwujud insya Allah. Baik, ini saja sekilas yang bisa saya sampaikan tentang reflektif kritis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, saya Nidia Fitri
SPD CGP Angkatan 11 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.